Om Swastiastu, sebelumnya perkenalkan kami dari SKDP 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil study project kami di blog spesial topik 1 yang berjudul Sex Tourism. Perkenalkan, saya Genda Agus Ramali Putra dengan 3 diginim terakhir 236. Latar belakang. Pariwisata seks adalah fenomena global yang melibatkan perjalanan wisatawan ke lokasi tertentu dengan tujuan aktivitas seksual. Seringkali didorong oleh kesenjangan ekonomi antara negara maju dan berkembang. Negara seperti Thailand, Brazil, dan Kamboja menjadi pusat pariwisata seks karena faktor budaya lokal dan layanan kontroversial yang ditawarkan. Globalisasi, mobilitas manusia, serta teknologi digital turut memperluas akses dan interaksi antara pelancong dan penyedia layanan melalui media sosial dan platform daring, tetapi juga memperburuk dampak negatif seperti penyebaran penyakit menular seksual, perdagangan manusia, dan juga eksploitasi perempuan serta anak-anak. Norma budaya yang berbeda mempengaruhi persepsi tentang pekerja seks. Di beberapa negara seperti Jerman dan Belanda, pekerja seks dilindungi secara hukum, sementara di negara lain mereka rentan terhadap eksploitasi. Meski pariwisata seks memberikan keuntungan ekonomi, dampaknya terhadap budaya dan kesejahteraan masyarakat lokal seringkali terabaikan. Analisis komprehensif diperlukan untuk memahami fenomena ini secara mendalam dan mendorong kebijakan lebih etis dalam mengatasi masalah ini. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Hanik dengan 3 digit NIM terakhir 142. Adapun rumusan masalah terkait study project kami adalah apa yang dimaksud dengan sex tourism dan juga bagaimana klasifikasinya berdasarkan jenis dan juga tujuan. Kemudian yang kedua, bagaimana epidemiologi sex tourism termasuk karakteristik wisatawan, lokasi utama dan juga distribusi gender. Dan yang ketiga adalah apakah penyebab utama dan juga faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya sex tourism. Yang keempat adalah bagaimana dimensi etis dan legalitas terhadap sex tourism. Kemudian yang kelima adalah apakah dampak yang ditimbulkan oleh sex tourism terhadap kesehatan, sosial dan budaya, ekonomi, hukum dan juga keamanan. Dan yang terakhir adalah apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani fenomena sex tourism. Baik, untuk tujuan penulisan terkait study project kami, yang pertama adalah menjelaskan definisi, jenis, dan juga tujuan sex tourism secara komprehensif. Kemudian yang kedua, menganalisis pola epidemiologi sex tourism termasuk karakteristik wisatawan, kemudian lokasi utama dan juga distribusi gender. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi etiologi dan faktor risiko yang berkontribusi terhadap meningkatnya fenomena sex tourism. Yang keempat adalah mengkaji dimensi etis dan juga legalitas terhadap sex tourism. Kemudian yang kelima, mengevaluasi dampak kesehatan, dampak sosial budaya, hukum, dan keamanan akibat sex tourism dan juga dampak ekonominya. Kemudian yang terakhir adalah menyusun rekomendasi untuk mencegah dan menangani fenomena sex tourism secara efektif. Baik, selanjutnya adalah manfaat penulisan. Untuk manfaat teoritis, study project ini dapat memperluas pengetahuan dan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai sex tourism. Untuk manfaat praktis, study project ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, melatih kemampuan menulis dan berpikir kritis, dan juga rasa ingin tahu penulis mengenai sex tourism. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gedi Arjuna Putra dengan 3 digit yang terakhir 060. Di sini saya izin menjelaskan terkait dengan definisi sex tourism. Sex tourism didefinisikan sebagai perjalanan yang direncanakan khusus untuk tujuan seks, umumnya ke negara yang melegalkan prostitusi. Sex tourism berkaitan dengan industri pekerja seks komersial yang legal di beberapa negara. Tidak hanya itu, seks tourism juga dapat terwujud dalam hubungan seksual non-transaksional. Dalam beberapa kasus, wisatawan dapat terlibat dalam kondisi ini untuk mengekspresikan dan mendapatkan validasi identitas seksual mereka dengan lebih bebas dibandingkan dengan batasan yang ada di negara asal mereka yang lebih konservatif. Seks tourism tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga dapat melibatkan anak-anak yang disebut juga dengan child sex tourism. Perkenalkan, nama saya Ayustiam Arifatil Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 128. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan epidemiologi dari sex tourism. Jadi, untuk destinasi utama dari sex tourism ini adalah negara berkembang seperti Thailand, Filipina, Karibia, dan juga Indonesia. Lalu, untuk kelompok wisatawan mayoritasnya adalah pria lebih banyak daripada wanita, yaitu pria dari negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, ataupun Australia, atau dari negara yang akses ekonomi dan juga mobilitas internasionalnya tinggi.
Kemudian, aktivitas seks tourism ini sempat terhenti akibat dari dampak pandemi COVID-19, sehingga muncul inovasi dari teknologi melalui aplikasi daring seperti MiChat dan juga Twitter yang membuat transaksinya lebih efisien, tetapi faktor resiko eksploitasinya meningkat. Lalu terkait dengan implikasi sosial ekonomi. Jadi aktivitas seks tourism ini dipicu karena kesenjangan ekonomi, sehingga dampaknya adalah terjadi peningkatan dari penyebaran penyakit menular, kemudian ada isu hukum dan juga eksploitasi dari pekerja seksual. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kerina Jelena Udoraya dengan 3 dinim terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari seks tourism. Etiologi seks tourism sendiri dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, dan juga politik. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ketimpangan ekonomi juga menjadi salah satu pendorong utama terjadinya seks tourism, terutama di wilayah seperti Batam yang berbatasan secara langsung dengan Singapura. Kedekatan secara geografis ini menciptakan pasar bagi wisata seksual, di mana biaya yang rendah dan juga aksesibilitas menjadi daya tarik utama bagi pelaku dari luar negeri. Penduduk lokal, khususnya perempuan dan juga anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah, seringkali terjebak dalam eksploitasi seksual karena kebutuhan finansial dan juga rendahnya akses pendidikan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan tingginya peminatan dari wisatawan asing memperburuk situasi ini. Perjalanan antar negara yang semakin mudah dilakukan dan juga peran teknologi dalam memfasilitasi transaksi ilegal turut mempercepat pertumbuhan industri dari seks tourism ini. Hal-hal inilah yang menyebabkan kondisi ideal bagi jaringan seks tourism untuk terus berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Vivian Kusumardani dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan membahas tentang faktor resiko dari seks tourism. Yang pertama yaitu usia. Usia dewasa muda, terutama pria, itu berisiko lebih tinggi terlibat dalam seks tourism ketika bepergian. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan dan masalah kesehatan. Jadi rendahnya tingkat pendidikan berkaitan dengan penyebaran infeksi menular seksual, karena sebagian dari mereka itu tidak memahami resiko tertular IMS dari kegiatan seksual. Lalu yang ketiga, status hubungan dan budaya. Jadi orang yang belum menikah atau memiliki status hubungan tidak menentu itu termasuk ke dalam faktor resiko, terutama jika mereka tinggal di area yang toleran terhadap prostitusi dan seks bebas. Lalu yang selanjutnya, trafficking dan eksploitasi. Ini wanita itu sering menjadi korban trafficking yang kemudian akan dieksploitasi menjadi pekerja seks komersial. Faktor yang kelima, adanya migrasi sementara. Di beberapa orang memang sengaja datang ke daerah dengan seks tourism untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Biasanya, destinasi wisata dengan ekonomi rendah itu menjadi tujuan mereka karena permintaan seks tourism yang tinggi. Lalu yang terakhir, alkohol dan narkoba. Jadi konsumsi alkohol dan narkoba itu juga menjadi faktor utama perilaku seks bebas ketika bepergian. Sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Christopher Vincentius Sanjaya dengan NIM 086. Di sini saya akan menjelaskan dimensi etis dari seks tourism. Dimensi etis dari seks tourism atau pariwisata seks mencakup hubungan kompleks antara faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menimbulkan pertanyaan moral. Implikasi fenomena ini dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada populasi rentan akibat kesenjangan ekonomi, khususnya di negara-negara yang masih berkembang. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak terpaksa menjadi pekerja seks komersial atau PSK atas dorongan kebutuhan pemenuhan ekonomi dan kurangnya kesempatan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak pekerja seks didorong oleh kebutuhan ekonomi daripada pilihan yang sebenarnya, dikarenakan praktik prostitusi menjanjikan keuntungan besar dengan cara yang instan tanpa harus bekerja keras seharian, meskipun harus melanggar norma yang ada di masyarakat. Fenomena ini semakin mengundang dilema moral dengan adanya individu di bawah umur di destinasi wisata seks yang secara tersirat mendukung praktik eksploitasi anak dan mengkomersialkan pelecehan seksual pada anak-anak. Permintaan atas eksploitasi tersebut tidak hanya didorong oleh wisatawan, tetapi juga didukung oleh masyarakat lokal yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang terus-menerus menimbulkan anak-anak sebagai korban. Normalisasi pariwisata seks juga dapat memperparah stereotip tentang peran gender dan seksualitas, yang selanjutnya memperparah ketidaksetaraan antara wisatawan dan penduduk lokal. Fenomena ini memungkinkan terjadinya tindak kriminal yang merusak tatanan sosial masyarakat seperti perdagangan manusia, kejahatan narkoba, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan pelemahan nilai-nilai budaya lokal. Lebih jauh lagi, implikasi kesehatan dari hal ini sangat serius. Aktivitas seksual tanpa pengaman berkontribusi besar terhadap penyebaran penyakit menular seksual, sehingga menimbulkan krisis kesehatan masyarakat di negara tuan rumah yang seringkali kekurangan sumber daya pelayanan kesehatan yang memadai. Baik, selanjutnya itu dimensi legalitas.
Sebelumnya, perkenalkan saya Putu Airin Wisudewi dengan NIM 3 digit terakhir 212. Yang pertama itu negara Iran. Di Iran, pekerjaan seks dilarang. Tetapi diperkirakan terdapat sekitar 228.700 perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks di negara tersebut. Yang kedua itu Indonesia. Di Indonesia, jenis pariwisata yang berfokus pada eksploitasi komoditas seksual sepenuhnya tidak dapat diterima. Aktivitas prostitusi di Indonesia dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan moralitas, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga itu Amerika. Di Amerika Serikat, keputusan untuk melarang atau mengizinkan serta mengatur pekerjaan seks ditentukan oleh pemerintah negara bagian, bukan pemerintah federal. AS juga memiliki banyak hubungan seks organisasi pekerja dan hak asasi manusia yang dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan transisi yang lancar dan produktif menuju sistem yang legal. Yang keempat itu Thailand. Di Thailand, dikenal sebagai destinasi prostitusi terbuka pada wisatawan. Bahkan beberapa wilayah di Thailand secara terang-terangan mempromosikan dirinya sebagai tujuan wisata seks di mana perempuan dewasa, anak di bawah umur, hingga waria secara terbuka menawarkan jasa mereka sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Wijadika Putri dengan digit NIM terakhir 08. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait dengan dampak seks turisme, yaitu di kesehatan dan juga sosial dan budaya. Yang pertama terkait dengan kesehatan, peningkatan risiko infeksi menular seksual atau IMS dan juga HIV. IMS yang sering terjadi yaitu infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae, di mana faktor risiko yang dapat menyebabkan tertularnya IMS dari wisatawan yaitu sudah lama tinggal di negara tersebut, perjalanan ke negara berpendapatan rendah, kemudian lajang, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, berjenis kelamin laki-laki, dan kunjungan berulang ke wilayah yang sama, serta riwayat berganti-ganti pasangan. Selanjutnya yaitu terkait dengan sosial dan budaya. Seks turisme dapat berpengaruh terhadap nilai sosial dan budaya. Sebagian masyarakat dengan ekonomi rendah terpaksa mengirimkan anak-anak mereka ke pusat-pusat perkotaan yang dikunjungi oleh wisatawan seks. Hal ini dapat menciptakan harapan dalam beberapa budaya bahwa anak-anak akan berbagi beban keuangan keluarga yang dapat menyebabkan child sex tourism dan berdampak buruk pada pendidikan dan peluang masa depan anak-anak. Selain itu, dampak lain yang terjadi seperti tersebarnya obat-obat terlarang seperti narkoba dan juga alkohol. Kemudian selanjutnya ada dampak ekonomi. Salah satu bentuk pariwisata yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian adalah seks tourism. Sebagian besar sektor ekonomi dapat memperoleh keuntungan dari industri ini. Seks tourism tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga mendorong masuknya devisa ke dalam negeri. Selain itu, banyak pekerja seks yang terlibat dalam pariwisata seksual juga merasakan manfaatnya, karena industri ini memungkinkan mereka untuk menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian utama. Kemudian ada dampak hukum dan keamanan. Meskipun prostitusi sering dianggap sebagai industri yang tidak aman, legalisasi prostitusi penting agar negara dapat melindungi para pekerja seks. Dengan legalisasi, lingkungan kerja bagi pekerja seks akan menjadi lebih aman. Selain itu, dengan legalisasi prostitusi, kemungkinan terjadinya perdagangan manusia di negara tersebut akan berkurang. Regulasi yang ketat, seperti adanya persyaratan dokumen resmi, membuat praktik perdagangan manusia menjadi lebih sulit. Perkenalkan, saya Niwayan Abelana Priyancandranjaya dengan NIM 034 izin untuk melanjutkan pada bagian pencegahan. Sebagai upaya pencegahan, industri pariwisata telah mengambil langkah dengan menerapkan kode etik di berbagai hotel internasional dan penyedia layanan wisata, yang mencakup pelatihan staf dan sistem pelaporan aktivitas mencurigakan. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan dugaan eksploitasi seksual dan perdagangan manusia melalui saluran telepon keamanan dalam negeri atau formulir pelaporan online, menggunakan kondom secara konsisten untuk menghindari terkena IMS, serta memberikan konsultasi mengenai edukasi kesehatan seksual. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Maria Jupita Selama Susatya Ewa dengan 3 digit terakhir 89. Saya akan membahas mengenai penanganan dari seks tourism. Pertama adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko kesehatan dan hukum yang dapat terjadi melalui edukasi. Kemudian mengingatkan penyedia jasa mengenai tanggung jawab sosial dan etik dalam menyediakan jasa. Terakhir, masyarakat dapat berperan dalam membantu penanganan dengan melakukan kampanye dan advokasi mengenai pemahaman dari dampak child sex trafficking dan memboikot daerah yang masih mempromosikan child sex tourism ataupun
Untuk kesimpulan terkait student project kami yang berjudul Sex Tourism adalah Sex Tourism merupakan perjalanan wisata untuk mendapatkan layanan seksual baik secara legal maupun ilegal termasuk eksploitasi anak. Fenomena ini umumnya melibatkan pria dari negara maju yang berpergian ke negara berkembang, mungkin seperti Thailand dan juga Filipina, dan dipicu oleh ketimpangan ekonomi, lemahnya hukum, dan juga rendahnya pendidikan. Aktivitas ini meningkatkan risiko penyakit menular seksual secara kesehatan, degradasi budaya, ketergantungan ekonomi ilegal, serta masalah hukum dan keamanan, seperti lemahnya sistem hukum. Kemudian pencegahannya mencakup edukasi publik, regulasi ketat, kerjasama internasional, penerapan kode etik pariwisata, dan juga kolaborasi pemerintah, NGO, serta masyarakat untuk melindungi kelompok rentan. Adapun sarannya adalah, untuk mengatasi sex tourism, diperlukan adanya regulasi yang kuat, edukasi publik, dan juga kerjasama internasional dengan NGO untuk mencegah eksploitasi seksual. Pemerintah, masyarakat, dan industri pariwisata harus berperan aktif melalui penegakan hukum dan juga kampanye kesadaran, penerapan kode etik, dan pelaporan aktivitas mencurigakan, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan juga anak-anak. Baik, mungkin sekian presentasi student project kami yang berjudul Sex Tourism dari blog Special Topic 1. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.